Misalnya kita ketahui bahwasanya setelah Raja Hayam Wuruk meninggal, kemudian digantikan oleh Raja Wikramawardhana tahun 1401 sampai 1406 inilah terjadi Paregreg Agung. Setelah itu ternyata pertikaian terus berlanjut setelah Prabu Wikramawardhana mangkat, kemudian Prabu Istri Suhita juga meninggalkan. Masih terlihat juga pertikaian sebagaimana peristiwa pembunuhan Raden Gajah yang kemudian dipersalahkan karena telah memenggal Brih Wirabumi. Situs jejak tembok istana yang sangat luar biasa sekali ini akan kemudian menjadikan tambahan fakta tentang kejayaan dan masa gilang gemilang Kerajaan Majapahit yang sebagian orang masih menyaksikan dan menganggap Majapahit hanyalah legenda belaka. Padahal dalam sumber-sumber historis seperti catatan dinasti Ming Tiongkok juga mengatakan bahwasanya Istana Majapahit merupakan tembok bata merah setinggi 3 cang. Hal ini juga diperkuat di dalam sumber Negara Kertagama yang dikatakan bahwasanya Kutanya, Batabang, Umider, Makandel, Aruhur. Bahwasanya Istana Majapahit merupakan tembok batu bata merah yang melingkar, tebal dan tinggi mengitari pura Istana Majapahit. Setelah jejak tembok istana yang sangat tebal ini yang terbuat dari batu bata merah ini tak jauhnya dari tembok Konstantinopel. Sangat Pada ekskavasi tahap 4 yang difokuskan pada gerbang barat situs Kumitir ini, terpendam sedalam 1 meter ini juga terindikasi adanya jejak-jejak banjir bandang, termasuk kemudian penjarahan tahun 2017. Sedangkan fenomena alam yang terjadi seperti bencana gunung meletus, banjir bandang, dan gempa bumi juga tercatat dalam 2 sumber sejarah, yaitu Kitab Negara Kertagama dan Pararaton. Dalam Kitab Pararaton juga tertulis secara kontinu adanya istilah guntur atau sebutan untuk gunung meletus. Sedangkan keruntuhan situs Kumitir dan Istana Majapahit yang ada di Trowulan juga bersumber dari berita Cina, Kitab Pararaton maupun Negara Kertagama tentang peristiwa-peristiwa peperangan dan pertikaian internal, termasuk kemudian di dalam prasasti Petak. Misalnya kita ketahui bahwasanya setelah Raja Hayam Wuruk meninggal, kemudian digantikan oleh Raja Wikramawardhana tahun 1401 sampai 1406 inilah terjadi Paregreg Agung. Setelah itu ternyata pertikaian terus berlanjut setelah Prabu Wikramawardhana mangkat, kemudian Prabu Istri Suhita juga meninggalkan. Masih terlihat juga pertikaian sebagaimana peristiwa pembunuhan Raden Gajah yang kemudian dipersalahkan karena telah memenggal Brih Wirabumi. Sampai kemudian Prabu Istri Suhita pun mangkat tahun 1447, masih terlihat pertikaian internal tersebut. Kemudian tahun 1468 terjadi peristiwa Bre Pandan Salas atau Sri Maharaja Singah Wikramawardhana tersingkir dari Kedaton oleh kudeta Brih Kertabumi. Kemudian tahun 1478 sebagaimana berita prasasti Petak bahwasanya Sri Maharaja Girindra Wardhana Dyah Ranawijaya juga melakukan perang dengan Majapahit sebagaimana kalimat Duk ayun-ayunan Yudah lawaning Majapahit. Akhirnya kemudian Brih Kertabumi pun meninggal di istana. Kemudian kepurbakalaan Trowulan dan di sekitarnya kita akan mendapati berakhir tahun 1478, termasuk kemudian nisan-nisan yang ada di Troloyo. Berita selanjutnya adalah pada pertengahan abad ke-16 terjadi penaklukan oleh Sultan Tregono dari Demak. Kemudian tahun 1624 sebuah jaya stamba yang ditancapkan oleh pasukan Sultan Agung di situs Kedaton.
Artinya pada tahun 1624 yaitu pertahanan Kerajaan Wirasaba yang merupakan kelanjutan dari Majapahit di Trowulan ini kemudian juga mengalami kehancuran oleh Mataram Islam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Keruntuhan Istana Majapahit sebagaimana kemudian dalam sumber prasasti Petak juga terjadi pertikaian internal antara Prabu Girindrawardhana Dyarananawijaya dengan Breh Kertabumi. Termasuk kemudian dalam sumber-sumber tradisi juga dikatakan bahwasanya kota ini runtuh tahun 1478 sebagaimana berita para raton yang berbunyi Sunyah Norah Yuganing Wong, yang artinya sunyi sepi tidak ada anak manusia. Sedangkan dalam sumber Babatana Jawi Serat Kanda atau Serat Sangkaling Mowana juga meletakkan tahun 1478 sebagaimana dalam Babatana Jawi tertulis Sirno Ilang Kertaning Bumi yang merujuk pada tahun 1478 Masehi. Situs Istana Raja-Raja Majapahit yang ada di Komitir ini berlandmark Pegunungan Anjasmara, Welirang dan Penanggungan di sisi selatan. Gunung Welirang yang puncaknya selalu mengepulkan asap, memberikan motivasi dan inspirasi spirit and heroes.